Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa bermuajah walaupun hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi, pada kajian kita pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah salatul Jum'ah. Kita tahu bahwasannya salat Jumat adalah merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki muslim. Jadi yang perempuan enggak wajib. Jadi kita wajib melaksanakan sholat Jumat hanya untuk yang laki-laki. Hari Jumat disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, artinya tuan hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibanding hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandi hari Jumat pun mengandung unsur ibadah karena hukumnya sunnah. Mandinya sholat Jumat ibadah. Jadi kita orang muslim mempunyai hari raya yaitu setiap minggu, yaitu hari Jumat. Nah, disunahkan, dianjurkannya lagi juga di hari Jumat ini kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Kita habis subuh kita mandi enggak ada masalah. Tapi yang afdal kalau ketika kita mau berangkat sholat Jumat kita mandi. Kenapa? Satu, biar badan kita wangi, yang duduk, yang dekat sama kita sholatnya juga enak. Terus salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Dia mandi, setelah itu dia datang ke masjid, didengarkan khutbah. Dan khutbah buat para khatib jangan terlalu lama. Kenapa? Karena banyak para jamaah yang mempunyai urusan masing-masing. Minimal khutbah dan sholat itu sekitar 20 menit selesai. Kita hanya mengingatkan di dalam isi khutbah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat. Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung oleh niat. Kita belajar niatnya apa? Kita hadir majelis taklim niatnya apa? Kalau niatnya salah, maka salah semua apa yang kita niatkan. Jadi diperbaiki niat kalian. Nah, apa yang kalian niatkan, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan apa yang kalian niatkan. Karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Di sini sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah
pada waktu zuhur di hari Jumat. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Sedangkan sholat Jumat, khutbah duluan baru sholat. Karena khutbah itu menggantikan posisi 2 rakaat. Jadi harus dipahamin. Hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Ada pertanyaan, perempuan gimana? Enggak wajib. Yang diwajibkan adalah laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang begitu indah. Di sini Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika khitab ini kita kerjakan, berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada kita dengan puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Ini adalah khitab. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Kalau Allah yang sudah memanggil kita, berarti kita termasuk orang yang paling beruntung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh seorang yang mulia, kita sudah gembira. Ya, ini Allah yang memanggil kita. Maka suatu keberuntungan. Apa yang Allah katakan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila disuruh untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan salat. Tinggalin wazarul bai'. Tinggalin jual beli. Jadi kita tinggalin, kita lagi dagang tinggalin. Karena ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lagi mencangkul, dengar azan, cangkulan itu enggak ditarik lagi, ditinggal langsung. Nah, itulah iman-imannya para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ini cobaan buat para pedagang, cobaan buat para. Kenapa? Ketika azan pertama ada tuh yang beli. Ketika azan yang kedua ada lagi. Kenapa? Agar kita dilupakan, agar kita dilalaikan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wazarul bai'. Tinggalin jual beli. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Kita hidup, kita mati, semuanya Allah yang tanggung. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan tinggalkan jual beli. Kalau ente tahu itu, dzalikum khairul lakum, itu lebih baik kalau kamu tahu. Apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di situnya. Salat Jumat pada prinsip sama dengan salat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat Jumat adalah salat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Salat Jumat dilaksanakan secara berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar salat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuannya. Jadi punya aturan-aturan. Pertama, syarat wajib salat Jumat. Yang pertama Islam. Yang bukan Islam enggak. Walaupun dia bisa bacanya, bacaan Fatihah bisa, bacaan ini semuanya bisa, tapi dia bukan Islam, enggak sah. Balik dewasa, anak-anak enggak dihitung. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i yang hadir Jumat itu 40 orang dewasa. Anak kecil enggak dihitung. Berakal, orang gila tidak wajib. Nah, kalau kita sudah berakal tapi kita enggak ngerjain sholat, berarti kita bukan berakal, kita gila. Laki-laki, perempuan tidak diwajibkan. Kadang masih ada perempuan yang pengen sholat Jumat, enggak ada. Yang wajib laki-laki.
Sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan tidak diwajibkan. Yaitu kalau orang sehat, sholat. Karena nikmat yang paling bagus itu adalah sehat. Orang sakit nggak ada. Terus menetap, bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak diwajibkan. Orang musafir nggak wajib. Jadi kalau dia bermukim, kita tinggal di situ, kita wajib sholat. Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat, 1, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Jadi bikin masjid di masjid yang tempat kita di situ, ya kan? Ya syaratnya adalah masjidnya masjid wakaf, bukan yang sembarangan. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, nggak sendiri-sendiri. Tidak sah hukumnya apabila sholat dilaksanakan sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk mendirikan sholat Jumat. Al-Imam Syafi'i mengatakan 40. Satu lagi imam mengatakan cuma 11 jadi. Ada lagi yang mengatakan imam dan makmum sah. Nah sekarang kalau kejadian di masa Covid ini, wabah merajalela, kemudian masjid ditutup, kita nggak bisa sholat Jumat, ya kita ganti dengan sholat zuhur. Kalau ulama udah mengatakan, udah kalian sholat di rumah aja, ikutin kata ulama, nggak usah nyari dalil. Oh nggak enak karena udah biasa sholat. Daerah kalian ditutup, kemudian kalian mau sholat Jumat. Nah daerah kalian ini zona merah. Nah kita bawa itu penyakit ke zona hijau. Akhirnya orang itu yang sakit, yang sehat jadi sakit gara-gara kita. Jadi apa? Kalau ulama udah mengatakan, udah sholat di rumah, sholat itu kerjain. Ulama udah ada. Jadi harus dipahamin ini. Ini banyak orang yang seakan-akan dia pengen beribadah, pengen ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangan, yang tidak mengerti ilmu seluas pada luasnya ilmunya ulama, ya kita tinggal berpegang dengan ulama yang benar-benar, yang kita tahu ilmunya, sanadnya, garis-garisnya, ilmunya dia, keturunannya, nah kita ikutin. Terus dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jumu'ati hina tamil syams. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Kemudian yang D, salat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi perhatikan bahwasanya salat Jumat ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki. Jangan sampai kita meninggalkan. Apalagi kita tinggalkan 3 kali berturut-turut, maka kita sudah dicap keluar. Oleh karena itu yuk kita jaga. Kita punya kewajiban-kewajiban yang Allah telah perintahkan, kita jaga. Jadi ini sekedar pembukaan, nanti di pertemuan yang kedua akan kita bahas tentang bagaimana syarat rukun khutbah Jumat, sunnahnya dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas. Nah pertanyaannya pada kesempatan ini, hukum sholat Jumat itu apa? Kemudian syarat sah mendirikan sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wal khair wa anhum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum.